Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wal a'yadzu billahi minan nar. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, para santri sekalian, itu juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan siaran kita di malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan istiqamah kepada kita seluruhnya. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fathur Rabbil Ghani bitawdihi syarhi sunnati lil Muzani, yang mengangkat akidah al-Imam al-Muzani asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sebagai akidah salaf ahlus sunnah wal jamaah. Kita masuk kepada poin pembahasan pada bab al-ulu, halaman 42. Al-ulu, yaitu keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas. Allah yang maha tinggi, bisa diartikan demikian. Allah berada di atas langit. Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, alin ala arshihi fi majdihi bidhatihi wa huwa danin bi'ilmihi min khalqihi ahata ilmuhu bil umur wa anqadha fi khalqihi sabiqal maqdur wa huwa al jawadul ghafur wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, beliau katakan, ini menyambung tentang tulisan beliau yang sebelumnya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi ahaqqu man dzukir. Ya, kemudian di ujungnya beliau katakan as-sami'ul basir, al-alimul khabir, al-mani'ur rafi'. Kemudian dilanjutkan dengan alin ala arsyihi, alin ala arsyihi. Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas arasnya. Fi majdihi bidzatihi, dalam kemuliaannya dengan zatnya. Fi majdihi, dalam kemuliaannya, bidzatihi, dengan zatnya. Wa huwa danin bi'ilmihi min khalqihi. Wa huwa, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala, danin, yakni qarib, dekat, dengan ilmunya, bi'ilmihi, dekat dengan ilmunya, min khalqihi, dari hambanya. Ahata ilmuhu bil umur, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai seluruh persoalan, seluruh urusan. Ahata, menguasai. Ilmuhu, ilmu Allah, bil umur, dengan seluruh persoalan. Wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur, Allah mengetahui apa-apa yang terdapat pada hambanya mendahului takdir, mendahului ketetapannya. Allah lebih mengetahui, Allah lebih dahulu mengetahui. Wa huwal jawadul ghafur, dan dialah Allah yang maha dermawan, maha pemberi,
Al-Ghafur, yang maha mengampuni. Kemudian dilanjutkan firman Allah dalam surat Ghafir 19, Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata yang berkhianat. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Baik. Di dalam persoalan ini tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Muzani sebagaimana para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruhnya berkeyakinan yang sama tentang keberadaan zat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang maha pengasih beristiwa di atas arsy-Nya. Istawa artinya ala wartafa, tinggi dan berada di atas. Tinggi dan berada di atas. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan akidah ini kita mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi, yang tidak ada sesuatu makhluk di atas Allah, tidak ada. Allah maha tinggi. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Di atas seluruh makhluknya. Al-Arsh itu adalah makhluk tertinggi dan makhluk terbesar. Maka Allah Subhanahu wa taala berada di atasnya. Berada di atasnya. Dan tidak boleh kita membayangkan bagaimananya keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita imani bahwa Allah maha tinggi, maha besar. Allah berada di atas arsy-Nya, di atas seluruh makhluknya. Dan ini tentu sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Allah. Dan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kalaulah makhluk, katakan di sini ada gelas berada di atas meja, maka gelas ini butuh kepada meja. Ini makhluk. Allah tidak sama dengan itu. Keberadaan Allah di atas sesuatu bukan berarti Allah butuh kepada benda itu. Bukan berarti Allah butuh kepada arsy. Allah enggak butuh. Allah enggak butuh kepada langit. Allah ciptakan, bukan berarti Allah butuh. Dan dalam riwayat yang lain, fauqa arsy, bukan langsung di atasnya menempel, enggak. Tetapi di atas, ini kan di atas. Ini pun di atas benda. Nah, Allah Subhanahu wa taala fauqa arsy. Allah berada di atas arsy-Nya. Di atas singgasananya. Dan ini kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dengan zat-Nya. Banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan persoalan ini. Sehingga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berprinsip, istadil thumma a'taqid, wala ta'taqid thumma tastadil. Ini prinsip ini pernah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Akidah Ahlus Sunnah itu mempelajari dalilnya, lalu meyakininya. Bukan meyakini dulu, baru cari-cari dalil. Bukan. Tetapi apa? Akidah ulama salaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, para tabi'in rahimahumullah ta'ala, para tabi'ut tabi'in rahimahumullah ta'ala, seluruhnya berpegang teguh dengan akidah salaf. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka berpegang teguh dengan dalil-dalil yang jelas. Dan ini konsepnya adalah keimanan. Keimanan, bukan logika. Perkara meyakini Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, ini adalah perkara mengimani saja. Bukan untuk melogikakan. Bukan. Tidak akan bisa
pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh zat Allah, tidak akan mungkin. Maka cukup kita imani saja. Tak mungkin kita cari tahu bagaimana istiwanya Allah, tak mungkin. Yang penting istiwa itu maklum. Bagaimana Imam Malik katakan, secara bahasa Arab jelas maklum. Ala wartafa. Allah tinggi dan berada di atas. Maka Imam Malik rahimahullah taala lanjutkan, al-istiwa'u ma'lum wat takyifu atau wal kaifu majhul. Tentang kaifiatnya, bagaimana istiwa Allah itu tidak kita ketahui. Ya? Wal imanu bihi wajib. Mengimaninya wajib. Maka su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana istiwa Allah itu adalah bid'ah. Perkara bid'ah. Tak pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana istiwa Allah? Enggak. Yang penting mereka mengimani selama itu jelas datang dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Abdullah bin Amr, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang penyayang di muka bumi ini akan disayangi oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Irhamu ahlal ardi. Sayangilah penduduk bumi. Yarhamkum man fis sama. Maka zat yang berada di atas langit akan menyayangi kalian. Ya? Siapa man fis sama dijelaskan oleh Al-Imam Syaraful Haq Abadi dalam kitab beliau Aunul Ma'bud. Man fis sama huwa Allah Ta'ala. Yang berada di atas arsy, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, yang berada di atas langit dialah Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Di antaranya hadis yang populer tentang jariyah, seorang budak. Ini pun disebutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li jariyati Muawiyah ibn al-Hakam, "Aina Allah?" Jariyah itu budak ya, yang dimiliki oleh Muawiyah ibn al-Hakam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanyakan, "Di mana Allah?" Nah, ini untuk menguji keimanan jariyah ini, budak wanita ini. Bahkan beliau jadikan ini pertanyaan sebagai standar iman ketika itu. Di mana Allah? Qalat fis sama ya Rasulullah. Allah di atas langit wahai Rasulullah. Qala man ana? Lalu siapa saya, kata Nabi? Qalat anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Maka Nabi perintahkan, bebaskan budak wanita ini. Fa innaha mu'minah, karena dia adalah wanita beriman. Karena dia wanita beriman. Dengan pertanyaan itu. Maka jawaban beliau, fis sama, Allah Subhanahu wa taala zatnya berada di atas langit, ini menunjukkan mukminah. Jariyah ini apa? Seorang wanita beriman. Paham? Begitu juga di sini juga disebutkan dalil yang lain oleh Imam Asy-Syaikh An-Najmi. Beliau katakan, qala jalla man qala, Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia telah berkata, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalu shalihu yarfa'u. Kepadanya lah Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala naiknya al-kalimut thayyib, kalimat yang baik itu naik kepada Allah. Yas'ad, ya, sa'ada yas'adu, naik. Naik itu dari mana ke mana? Apakah dari sini ke mana-mana dia? Atau menyebar namanya? Ya, intasyara namanya.
Kalau yas'adu, ke atas. Ya, bukan menyebar, ke atas, yas'ad. Naik kepada Allah. Kalimat yang baik, kalimat tauhid, naik kepada Allah. Sebagai amalan salih. Begitu juga wal amalu salih yarfa'ah. Amal yang salih diangkat oleh Allah. Diangkat itu dari mana? Dari bawah ke atas. Dan banyak lagi. Banyak lagi. Tentang dalil-dalil keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Makanya beliau katakan wa ahlus sunnati ya'taqiduna bi anna Allah mustawin ala arsy. Ahlu sunnah wal jamaah mereka berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Di atas arsy-Nya. Alin ala khalqihi, Dia maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Ba'inun minhum dzati. Ba'inun yakni terpisah. Terpisah dari zat, terpisah dari seluruh makhluk. Zat Allah terpisah dari seluruh makhluk. Nah, kenapa para ulama begitu detail menjelaskan ini? Karena ada akibat dari keyakinan menyimpang yang mengatakan Allah berada di mana-mana. Sering dengar kan? Bahkan populer masyarakat kita. Jangan bermaksiat, Allah ada di mana-mana. Sering terdengar kalimat itu. Iya. Di masyarakat Indonesia pun begitu. Ya. Padahal subhanallah, di antara mereka pun mengatakan Allah karena di mana-mana berarti ada di dalam hati kita. Ada yang dengar seperti itu? Zat Allah ada di dalam hati setiap manusia. Ini akidah yang berbahaya. Ujung dari akidah ini banyak ragamnya. Ada yang mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berada di dalam diri kita, maka kita tidak perlu lagi sholat. Kan ada Allah di dalamnya, masa Allah sholat gitu kan? Kan ada Allah di dalam diri kita. Ini keyakinan yang disebut dengan istilah wahdatul wujud. Menyatunya zat Allah dengan zat makhluk. Menyatu. Wahdatul wujud. Dan wahdatul wujud ini ada 3 macam. Wahdatul wujud ini ada 3 macam. Pertama, wahdatul wujud itu sendiri yang mengatakan wujud Allah adalah wujud makhluk. Wujud makhluk adalah wujud Allah. Itu wahdatul wujud. Ikatan paling ngeri. Ada yang lain. Bagaimana dijelaskan oleh Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal, kata beliau, wahdatul wujud au i'tiqadu hululillahi ta'ala fi syai'in min makhluqatihi au ittihaduhu bihi. Di 3 macam. Yang pertama ya tadi, wahdatul wujud itu sendiri. Yang mengatakan setiap makhluk itu adalah Allah. Ya, bersatu. Yang kedua, orang mengatakan hululullahi ta'ala fi syai'in min makhluqati. Allah Subhanahu wa ta'ala tadinya di luar makhluk, kemudian masuk ke dalam makhluk. Menitis namanya. Titisan kata mereka. Nah, dengar siluman-siluman titisan. Ini dia. Keyakinan mereka bahwa zat Allah itu menitis masuk ke dalam makhluk. Ini hululullahi ta'ala fi syai'in min makhluqati. Yang ketiga yaitu ittihaduhu bihi. Tadi ya terpisah, sekarang bersatu, ittihaduhu bihi. Bersatunya Allah dengan makhluk. Bisa membedakan? Bersatunya Allah dengan makhluk. Kalau yang pertama tadi ya wahdatul wujud. Setiap yang wujud itu adalah Allah katanya. Nah, itu kata mereka. Ya, jadi dari asalnya seperti itu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala kata mereka menitis, masuk ke dalam makhluk. Yang ketiga apa? Bersatu. Bersatu dengan makhluk. Nah, akidah ini fatal. Akidah ini sangat fatal. Di antara fatal akidah ini yang pertama, orang akan meninggalkan seluruh ibadah.
Makanya dalam tasawuf, dalam ilmu tasawuf, mantiq, filsafat, tarekat dan sebagainya, mereka pelajari ini untuk apa? Menggugurkan kewajiban ibadah. Menggugurkan kewajiban ibadah. Ada istilah mereka sampai kepada ilmu ma'rifat, hakikat. Ya, ada syariat, ada ma'rifat, ada hakikat. Kalau sudah sampai kepada level ma'rifat, dengan dalil palsu yang mereka pakai, man arafa rabbahu arafa nafsahu, atau man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang tahu tentang dirinya, maka dia tahu tentang Rabbnya, dia tahu tentang Allah. Kenapa? Karena ada Allah dalam dirinya. Ini hadis palsu yang dipakai terkenal di kalangan tasawuf. Akidah mereka wahdatul wujud. Nah, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berada di dalam tubuh seseorang, maka gugurlah seluruh kewajibannya. Bagaimana mungkin dia akan sholat sementara ada Allah dalam dirinya? Allah kan nggak mungkin sholat, ya kan? Masa Allah terkena kewajiban? Masa Allah disuruh bayar zakat? Masa Allah disuruh memberi nafkah? Ya, maka istrinya ditinggal aja, tidak dinafkahi. Nggak mungkin kan Allah ngasih nafkah? Allah itu menurunkan rezeki, bukan menafkahi. Subhanallah, ini bahaya. Orang seperti ini, ya, levelnya gila. Levelnya gila. Dan dia tidak sadar dengan kegilaannya. Paham? Kemudian lagi, yang kedua, di antara bahaya akidah wahdatul wujud ini, penyimpangan dari konsep Rahman 'alal 'arsy istawa, adalah dia akan meyakini bahwa setiap yang disembah oleh manusia itu adalah Allah. Sampai-sampai kan belakangan ada tokoh dari Payakumbuh juga terkenal di Jakarta, ya. Apa katanya? Kalaulah orang Kristen itu ketika menyembah Isa Al-Masih, yang mereka sebut dengan Yesus, kalau ketika menyembah Isa Al-Masih, dia dapati di situ ada zat Allah, dia yakini yang dia sembah itu ada zat Allah di dalam tubuh Isa, maka dia tidak berbuat syirik. Maka dia seorang muwahhid. Kalau dia bayangkan di dalam tubuhnya Isa Al-Masih ini ada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia menyembah, maka dia muwahhid katanya. Bahaya enggak? Ini prinsip seluruh kaum musyrikin. Kaum musyrikin sebenarnya begitu semua. Mereka menyembah berhala, menyembah patung karena meyakini di dalam itu ada Allah. Ya, minimal untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah itu. Jadi kalau prinsip tadi dipakai, kalau seseorang menyembah patung, lalu dia yakini di dalam itu ada Allah dengan akidah wahdatul wujudnya, dia akan mengatakan, orang itu bukan musyrik. Bahaya enggak? Jadi enggak ada lagi dakwah tauhid semuanya. Karena semua yang disembah oleh seluruh manusia adalah Allah. Subhanallah. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Ini bahayanya. Ya. Padahal diutusnya para nabi dan rasul, para rasul secara khusus untuk menumpas keyakinan ini. Ya, maka Allah katakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dakwah para nabi dan rasul itu jelas. Wahai kaumku, an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah satu-satunya dan jauhilah segala macam bentuk sesembahan yang lain. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang al-haqq, kebenaran satu-satunya yang berhak diibadahi, dan apapun yang diibadahi selain Allah, yang disembah selain Allah, itu batil.
menyimpang sesat, ya, musyrik pelakunya. Paham? Inilah bahayanya akidah wahdatul wujud tadi. Sampai-sampai subhanallah, pernah terjadi di salah satu kampus yang melabelkan kepada Islam, dibuat spanduk besar. Ya, ada dalam buku Ustadz Hartono Ahmad Jais rahimahullah ta'ala. Ya, di salah satu kampus ditulis di situ spanduknya, mohon maaf, apa katanya? Anjinghu akbar. Ada, silakan cek. Ada buku Pemurtadan di IAIN, coba cari bukunya, ada di situ. Ya, kenapa dia katakan itu? Tadi wahdatul wujud di dalam anjing. Subhanallah, Maha suci Allah atas apa yang mereka katakan. Tak lama setelah itu, bertahun-tahun, muncul lagi poster besar, Tuhan membusuk. Tulisannya, Tuhan membusuk. Maha suci Allah dari apa yang mereka tulis. Kenapa membusuk? Paham kalimatnya? Karena Allah berada di makhluknya, berada di dalam makhluk, bersatu dengan barang-barang yang bisa busuk. Bangkai, kan wahdatul wujud tadi. Akidah Allah di mana-mana kan tadi. Berarti Allah ada pada benda-benda yang busuk. Pada benda yang tadinya utuh kemudian membusuk. Ini fatalnya. Akidah meyakini Allah berada di mana-mana, berarti ini pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelecehan. Ini yang diajarkan di kampus-kampus yang melabelkan kepada Islam. Dan inilah akidah penyesat yang membuat Islam itu tidak dihargai oleh agama lain, tidak ditakuti oleh orang-orang kafir, karena Islam dihinakan oleh kaum muslimin itu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala dihinakan oleh mereka. Sehingga semenjak masuknya tasawuf ini dalam Islam, padahal sebelumnya Rasul SAW tidak pernah bertasawuf. Para sahabat tidak pernah bertasawuf. Tabi'in, tabi'un, tabi'in tidak pernah kenal di dalam Islam istilah tasawuf. Itu bukan dari Islam. Maka semenjak masuknya ilmu filsafat, ilmu tasawuf, mantik, ilmu kalam, tarekat dan sebagainya, tidak pernah Islam itu berjaya sampai sekarang. Tidak pernah. Semakin terhina. Karena ini perkara adalah perkara keimanan yang diingkari oleh kaum muslimin yang mengaku diri mereka muslim, tapi mengingkari akidah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Paham? Ya, ini penjabarannya. Ini bahayanya akidah menyimpang ini. Maka Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala sengaja di awal-awal pembahasan beliau taruh masalah ini. Al-ulu 'alin 'ala arsyihi fi majdihi bidzatihi. Disebutkan bidzatihi, dengan zat Allah. Maka kemuliaan Allah dengan zatnya berada di atas arsy. Maka menghinakan Allah dengan mengatakan Allah di mana-mana. Paham? Maka disebutkan di sini oleh Syekh An-Najmi, Allah Ta'ala, Ahmad bin Yahya An-Najmi, kata beliau, ba'inun minhum bidzati. Allah terpisah dari makhluknya, terpisah di atas, tidak bersatu dengan makhluk. Maka beliau katakan ba'inun minhum bidzati. Paham? Ini menentang akidah wahdatul wujud yang tiga bagian tadi. Tiga-tiganya menyimpang dan disebutkan di sini ya oleh Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aqd dalam kitab Mujmal Usul Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang pernah kita selesaikan di sini. Beliau katakan wahdatul wujud atau i'tiqadu hululillahi ta'ala fi syai'in min makhluqatihi atau ittihaduhu bihi kullu dhalika mukhrijun minal millah.
seluruh akidah itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Akidah yang menyimpang bahkan kafir pelakunya. Bahaya. Baik, kita lanjutkan. Wa huwa ma'ahum bi'ilmihi wa haymanatihi wa qahrihi wa ghalabatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tinggi di atas arsy, dia bersama makhluknya dengan ilmunya. Ya, ini apa? Ilmu Allah meliputi seluruh makhluk. Allah Maha mengetahui seluruh makhluk. Jangan kira keberadaan Allah berada di atas arsy kemudian Allah jauh. Tidak, Allah tetap dekat. Jangan kira Allah tidak tahu apa yang kita perbuat. Allah tetap Maha tahu. Ilmunya Maha luas. Wahaimanati dan pengendalian Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak luput dari kendali Allah, Rabbul Alamin. Wa qahrihi dan kekuasaannya. Kekuasaan Allah ia di mana-mana. Ilmu Allah ia di mana-mana. Tapi zatnya di atas arsy. Ilmunya, kekuasaannya, pengendalian, wa ghalabati kejayaannya. Ya, itu meliputi seluruh makhluk. Paham? Qauluhu wa huwa danin bi'ilmihi min khalqihi. Ini juga ya penjelasan tambahan tentang itu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha dekat. Jangan dikira ketika Allah berada zatnya di atas arsy kemudian Allah jauh, tidak, salah. Tapi Allah Subhanahu wa taala di atas arsy namun dia dekat. Itulah bedanya dengan makhluk. Kalau makhluk semakin tinggi dia semakin jauh. Iya, itu makhluk. Lihat pesawat ya, apa? Roket istilahnya. Semakin tinggi, semakin jauh. Itu makhluk. Tapi tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berada di atas arsy tapi Allah dekat, Maha dekat. Nah, ini perlu kita imani. Ya. Jangan sampai kita mengimani salah satu saja. Kita imani Allah dekat, lalu kita katakan, oh berarti ada di mana-mana. Bukan begitu. Saya imani dua-duanya. Allah Maha tinggi berada di atas arsy dan Allah Maha dekat. Bagaimananya? Allahu a'lam. Paham? Itulah ya, kehebatan, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Perkasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu beliau katakan, kalau kita mau bayangkan, ya, 7 lapis bumi beserta 7 lapis langit beserta seluruh isinya di sisi Allah dalam genggaman Allah itu hanya sebesar biji bayam. Nah, kalau mau membayangkan begitu, bumi dan 7 lapis bumi, ya, begitu juga 7 lapis langit beserta seluruh isinya. Berarti ada manusia di dalam, lebih kecil lagi. Itu hanya sebesar biji bayam di hadapan Allah, di tangan dalam genggaman Allah. Hanya sebesar itu. Ini Abdullah bin Abbas. Anda dapati dalam kitab Syarh Aqidah At-Tahawiyah dari Imam Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi. Perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Begitu kecilnya kita. Jadi bagaimana membayangkan Allah di atas arsy? Tidak bisa dibayangkan, tapi apa? Imani, paham? Al-imanu hahuna. Iman itu di sini. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala tetap danin bi'ilmihi min khalqihi. Ilmunya dekat dengan seluruh makhluknya. Ay annallaha ta'ala, anallah subhanahu wa ta'ala muttali'un ala ibadihi. Allah mengetahui, melihat hamba-hambanya. Ya'lamu wasawis sudur. Allah mengetahui bisikan-bisikan hati. Wa khafayad dhamair. Dan apa yang tersimpan di dalam perasaan seseorang. Wa maknunal qulub. Allah Maha mengetahui apa yang tersimpan, terhimpun di dalam hati. Qala subhanahu wa ta'ala wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang terbisikkan di dalam hati mereka, dan kami, kata Allah, aqrabu ilaihi, ya, paling dekat kepada mereka
bahkan lebih dekat min hablil warid, daripada urat nadi mereka. Ini kedekatan Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat daripada urat nadi mereka. Kedekatan ini Allah Subhanahu wa taala tentu dengan kemuliaan Allah, dengan ilmu Allah, penguasaan Allah. Paham? Bukan zatnya yang berada di situ, bukan. Kita manusia kecil, masa zat Allah berada dalam manusia yang kecil? Tidak mungkin. Ya? Maka ilmu Allah yang meliputi apapun yang terbesit dalam hati kita, yang tersimpan dalam perasaan kita, Allah Maha tahu. Itu maksudnya. Fa akhbara bittila'ihi ala wasawisin nufus, maka Allah Ta'ala mengabarkan tentang pengetahuannya kepada seluruh bisikan-bisikan jiwa, bisikan hati. Wa qurbahu min kulli 'abdin qurban bihi yakunu aqrabu ila 'abdihi min hablil warid. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mengabarkan tentang kedekatannya kepada seluruh makhluk dengan sedekat-dekatnya, bahkan lebih dekat daripada urat nadi mereka sendiri. Wa hablul warid huwa al-'irqul al-muhit bil 'unuq. Yang disebut dengan hablul warid atau urat nadi tadi adalah yang berada, ya, meliputi leher seseorang di sini, ya. Urat nadi, ya. Pernah kita bahas tentang penyembelihan, ya kan? Ada urat nadi al-wadajan. Itu urat nadi tadi. Ya, gitu juga yang ada di leher kita. Ya, ini banyak memiliki apa? Urat-urat tersendiri. Wa qala jalla man qala ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, tidaklah ada 3 orang yang berbisik-bisik melainkan Allah Subhanahu wa taala yang keempatnya. Artinya apa? Dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, tahu tentang apa yang mereka katakan. Wa huwa rabi'uhum, ya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tidaklah 5 orang yang berbisik-bisik mengadakan pembicaraan yang rahasia melainkan Allah adalah yang ke-6-nya. Wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Dan tidaklah ada yang lebih sedikit daripada 3 orang ataupun lebih banyak daripada 5 orang tadi, melainkan Allah Subhanahu wa taala tetap membersamai mereka dimanapun mereka berada. Membersamai kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bi'ilmihi, dengan ilmunya yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan di hari, ya, ketika hidup di dunia, dikabarkan nanti di hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Lihat, ya. Wa huwa ma'ahum tadi, illa huwa ma'ahum. Allah tutup ayatnya dengan innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Maka kebersamaan Allah tadi adalah bi'ilmihi. Allah katakan alim di situ. Paham? Qauluhu ahata ilmuhu bil umur wa anfadha fi khalqi sabiqal maqdur wa huwa al jawadul ghafur wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah Subhanahu wa taala ilmunya menguasai segala urusan, dan apapun yang akan terjadi pada makhluknya maka Allah lebih mengetahui terlebih dahulu. Wa huwa al jawad, dialah yang Maha dermawan, al-ghafur, dan Maha pengampun. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Dengan keilmuan Allah Subhanahu wa taala, Maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala, Dia mengetahui segala mata yang berkhianat dan seluruh apa yang tersimpan di dalam dada manusia. Aqulu, maka Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi beliau katakan, aku katakan, kata beliau, hadhihi aqidatu ahlus sunnati wal jamaah. Inilah aqidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Kama sabaqa, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Wa annahum ya'taqiduna anna Allaha fawqa 'arsyihi bidzatihi. Dan bahwasanya akidah ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengimani, meyakini, ya'taqidun, meyakini, berakidah annallaha fawqa 'arsyihi bidzatihi. Allah dengan zatnya berada di atas arsy.
Wa annahu ma'a khalqihi bi'ilmih, dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ilmunya. Bersamaan Allah dengan makhluk adalah dengan ilmunya. Wa anna qada'ahu fihim nafidhun, bahwasanya juga apapun ketetapan Allah Subhanahu wa taala berlaku kepada seluruh makhluknya. Wa qadarahu fihim jarin, takdir Allah juga berlaku ya pada seluruh makhluknya. Yahdi man yasha'u bi fadlih, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya untuk siapa yang ia kehendaki, ini dengan kemuliaannya. Wa yudhillu man yasha'u bi adlih, dan Allah sesatkan siapa yang dia kehendaki, itu pun karena keadilan darinya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang kenapa Allah lakukan, apa yang Allah kerjakan, tidak akan ditanya. Tetapi wahum yus'alun, manusia itulah, makhluk-makhluk itulah yang akan ditanya nanti apa yang telah mereka perbuat ketika hidup di dunia. Wabillahi at-taufiq. Baik, kita rasa cukup dari sini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas sebagai akidah bagi kita. Ya, kuatkan prinsip-prinsip kita di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga tidak terbuai oleh syubhat-syubhat, kerancuan, kesamaran di dalam berfikir yang kemudian memalingkan dari akidah yang benar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi